Dan vokalis setiap penyanyinya ini berasa ada di hadapan kita. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi di video kali ini tuh saya udah ngetes beberapa kali tentang si headset XPG Precog ini. Ketika saya mencari headset gaming kelas low-end tuh sekarang banyak banget pilihan, jadi nggak terlalu sulit ya. Tapi kalau misalkan mau naik setingkat ke kelas mediumnya, kadang kita bingung karena banyak banget brand yang punya kualitas yang sangat baik di kelas medium ini. Seperti ada HyperX Cloud 2, Razer Black Shark V2, dan ini adalah salah satunya nih ya. Si XPG Precog ini menjadi salah satu gaming yang pernah saya coba dengan rasanya tuh cukup enak juga. Tapi tentu juga ada kekurangannya juga ya. Nah, ketika di volumenya full ini tuh nggak sakit ke telinga. Biasanya headset yang biasa saya pakai gitu kan, ketika volumenya full itu tuh sakit ke telinga. Tapi ini enggak gitu kan. Wow, jadi saya lebih semangat gitu kan ngebahas si XPG Precog ini. Oke lah, kita langsung saja mulai lihat dari kemasan yang kita dapat ya. Kesannya tuh premium dengan box Skyring case ini. Ada bulat, bisa disleting juga. Kalau dibawa kemana-mana juga ya tetap enak gitu kan. Di dalamnya kita akan mendapatkan buku petunjuk, buku garansi, lalu ada stiker cutting XPG. Nah, di sini tuh disediakan beberapa aksesoris ya, karena headset ini tuh support untuk berbagai device. Ada PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch, dan tentunya laptop, PC, atau desktop gitu ya. Semuanya ini udah support. Nah, ini yang pertama ada DSP sound card dengan USB Type-C to Type-C. Lengkap dengan pengontrol volume. Tersedia ada on-off LED juga pada headsetnya ya, yang berwarna merah, jadi tidak ada warna lagi. Lalu di sampingnya lengkap ada on-off fitur ENC, Environmental Noise Cancelling. Ketika diaktifkan mode NNC ini tuh, maka suara noise dari sekeliling kita tuh tidak akan terdengar atau diminimalisir, supaya tidak mengganggu teman-teman setim kita kalau misalkan kita lagi main game. Nah, misalkan ada orang teriak-teriak di samping kita gitu, atau suara keyboard mechanical yang berisik dan sebagainya, ini tuh bisa diminimalisir. Mungkin saya contohkan seperti ini ya. Ketika si ENC-nya off dan ENC-nya on. Oke, jadi di sini, nah ini saya lagi menggunakan mic-nya dari si XPG Precog dalam kondisi ENC-nya off. Kita sambil ngetik biar kedengeran bagaimana perbedaan ketika on dan off si ENC-nya atau si noise cancelling-nya. Nah, ini bentar, saya lagi nulis ya di sini. Di sini ibaratkan saya lagi main game gitu kan, terus lagi chatting, lagi ngetik. Nanti si noise cancellingnya apakah berfungsi atau berbeda ketika di-on-kan atau sama saja. Nah, gitu. Kita di sini. Oke, sekarang kita aktifkan ENC-nya. Oke, ini dalam kondisi ENC-nya aktif. Apakah terdengar suara keyboardnya? Ini keyboard mechanical blue suede, jadi hampir berisik ya, berisik banget lah. Jadi kalian bisa rasakan perbedaannya ketika ENC-nya off dan on. Dan ini ENC-nya on. Nah, bagaimana perbedaannya? Kalau terdengar, kasih komentar di kolom komentar ya. Oke. Dan yang paling menarik, ada 3 mode pilihan seperti mode musik, mode 7.1, dan mode APS untuk main game. Semua pengontrolnya ini disimpan dalam satu genggaman. Kita dengan mudah bisa pilih mode musik saat mau dengerin musik. Karakter dual driver headset ini sangat lembut gitu kan. Kita bisa merasakan suara high, dan vokalis setiap penyanyinya ini berasa ada di hadapan kita. Ya, kira-kira seperti itu ya. Terus mode 7.1-nya juga ketika diaktifkan, terus saya nonton film dengan Dolby Audio, jadi berasa nonton di bioskop. Suaranya tuh bener-bener nyata seperti ada di sekeliling kita. Ya gimana lah rasanya kalau misalkan kita ada di dalam ruangan bioskop saat nonton film gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Terus yang ketiganya ada mode APS, biasanya ini untuk main game ya, untuk mendengarkan langkah musuh, apakah musuhnya ada di kanan, di kiri, di belakang. Ini sangat mudah ditebak, karena karakter suaranya ini tuh terdengar dengan jelas. Ini sangat ngebantu sekali jika dalam permainan game-game APS seperti PUBG, CSGO, ya game-game APS seperti itu. Oh ya, tambahnya lagi ternyata di sini ada tombol mute untuk mic-nya juga.
Karena ada caranya juga, misalkan ditekan sekali hingga lampunya berubah menjadi merah, itu off. Begitu juga sebaliknya ketika warnanya putih. Yang kedua ada kabel jack 3,5 mm, ini termasuk pengontrol juga ya. Jadi bisa digunakan langsung pada smartphone, konsol, ataupun laptop yang punya port jack 3,5 mm. Yang ketiganya ada splitter Y cable. Jika dipasang ke PC sekaligus dengan mic-nya ini bisa berfungsi berbarengan. Ya, ini lumayan juga ya, bisa dipasang di PC, langsung tancap ke port yang ada di belakang motherboard. Terus yang keempatnya ada konverter USB Type A to Type C. Jadi kalau di PC-nya hanya ada USB Type A-nya saja, belum ada Type C-nya, pengontrol DSP soundcard dengan ujung Type C ini tetap masih bisa digunakan dengan konverter yang sudah disediakan. Terus yang terakhir ada detachable mic dengan jack 3,5 mm. Nah, untuk body headset XPG Precog ini cukup kokoh ya. Ada dua headband dari aluminium, ditambah juga ada karet headband untuk kenyamanan saat dipakai dengan logo XPG di atasnya. Ya, seperti ini. Bagian penyangga ear cup-nya ini terbuat dari metal, jadi kesannya tuh mewah, warna chrome ya, dibalut dengan polet merah dan hitam, ciri khasnya XPG, lalu ditambah lagi ada LED warna merahnya juga. Oh, keren kan? Bagian ear cup-nya ini dari desainnya udah sedemikian rupa disesuaikan dengan telinga. Jadi orang dewasa mungkin yang telinganya agak lebar gitu tetap bisa masuk ke dalam si ear cup-nya. Makanya saat menggunakan headset ini suara dari luar hampir tidak terdengar. Kita bisa lebih fokus ke suara game saat dipakai main game. Ketika dipakai dengerin musik ya, meskipun suaranya full, ya saya fullnya di 100%, ini tuh nggak sakit ke gendang telinga gitu. Jadi nyaman-nyaman aja gitu rasanya. Ini menurut yang saya rasakan ya, mungkin bisa berbeda dengan apa yang kalian rasakan jika kalian pernah pakai headset Precog ini. Kalau misalnya kalian punya pengalaman lain, boleh kasih komentar di bawah. Oke, kesimpulan dan harganya ini yang terakhir. Ini tuh dibanderol 1.350.000-an. Kita akan mendapatkan headset dengan fitur yang lengkap kan, body kualitas yang cukup bagus, desain gamingnya dapat, lalu ada garansinya 2 tahun. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, tinggal diklaim aja gitu. 2 tahun lumayan lama ya. Jika dibandingkan dengan kelas headset gaming low end yang 300, 400, 500 ribuan, jelas banget perbedaannya. Namun kekurangannya menurut saya ini hasil dari suara mic yang dihasilkan itu kurang halus. Terus bobotnya ini sedikit agak berat, sekitar 362 gram ya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian lama pakai seperti ini, yang belum terbiasa agak sedikit pegel. Tapi kalau misalnya udah terbiasa, ya itu jadi nggak masalah juga. Terus kalau misalkan ini kan ada fitur 180 derajat ya diputar untuk si earphone-nya ini. Ketika dipakai di leher seperti ini, ya saya rasa ini agak mencekik sedikit gitu kan. Tuh, gitu. Nggak tahu mungkin sayanya agak gemuk gitu, jadi lehernya agak besar. Tapi kalau misalkan lehernya kecil sih, ini ya nggak masalah juga gitu kan. Ya, apalagi ya. Ya mungkin itu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya saran, masukan, kritik tentang si headset, boleh kasih di kolom komentar. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.